bertemu kembali. Bapak Ibu, ini beda tema sekarang, tapi intinya saya diberi tugas untuk mereview saja beberapa poin-poin yang terkait dengan kurikulum. Karena yang saya lihat di kurikulum MIK, Ministeri Komunikasi Disipliner ini, ada beberapa catatan yang perlu kita diskusikan. Saya sekali lagi akan melihat saya adalah orang tua, ya, bukan sebagai kita maaf, sehingga sudut pandang saya dan melihat rumah itu isinya seperti apa. Kalau kita mungkin akan membangun desain rumah, sekarang kita akan melihat isi rumah akan kemana kita, gitu kira-kira. Baik, karena waktunya terbatas, ya maksimal 4 kalau nggak salah sudah kenal lagi dan mengingatkan saya, kita diskusi mudah-mudahan dan itu sudah selesai. Di kurikulum yang sudah diberikan itu saya dapat info itu belum berubah sejak tahun 2018. Sementara kita paham bahwa kurikulum itu akan ditinjau setiap maksimal 5 tahun, ya, 4-5 tahun sekali. Tapi untuk program magister ini sebenarnya review kurikulum itu bisa lebih cepat. Tidak pasti harus 4-5 tahun, karena sebenarnya satu putaran meluluskan itu sudah bisa untuk melakukan review, meskipun tidak total. Baik, saya mulai dari dasar tadi sampai sudah dijelaskan oleh Prof. Fatma. Yang menarik, kalau ada poin-poin menarik, ada yang saya beri warna penting, ya, target yang dibebankan oleh kementerian itu adalah sudah masuk di masyarakat ekonomi ASEAN. Jadi dari sudut pandang ini saja Bapak Ibu, nanti kalau kita akan komentar isinya sepertinya perlu dicek, ya, karena kalau kita membahas kurikulum yang perlu nanti saya review, yang pertama ini ya, basicnya kalau tidak salah masih bermartabat di tingkat nasional, ya, di visi kita lihat. Kemudian di sini kita perlu share saja. Kita mulai review kurikulum itu bukan dari depan Bapak Ibu, tapi mulai dari belakang. Kita mau menghasilkan apa? Pertanyaannya adalah outcome seperti apa yang akan kita hasilkan. Nah, karena mulai dari belakang Bapak Ibu, maka yang perlu kita cek itu adalah pertama saja adalah visi. Maka ini kemudian kita perlu diskusikan tentang visi prodi dan bisa, ya. Kemarin sudah saya berikan komentar, mungkin nanti Mbak bisa mencatat review saya, ya. Kemarin untuk visi saya berikan catatan ada 3 poin. Yang pertama, outcome base-nya, scientific vision dalam outcome base belum muncul, ya. Visi masih menjadikan program studi yang, ya, tapi untuk scientific vision, apa visi ilmuwan yang dihasilkan oleh program studi itu belum muncul. Satu, ya, catatan saya untuk visi dalam kurikulum. Kedua, kalau tadi saya jelaskan ada target kita di era 21 ini kita ke masyarakat ekonomi ASEAN minimalnya, maka kita lihat ternyata di prodi, visi prodi masih di Indonesia, ya. Kemudian yang ketiga, kita bicara tentang diferensiasi, uniqueness-nya, uniqueness dalam visi. Nah, ini mungkin bisa dibuka Pak ya, visi kemarin. Uniqueness-nya ini mungkin dalam bahasa saya masih kategori saya sebagai apa namanya penyusun apa yang diajarkan Asmikop sangat masih general. Kenapa masih general? Kita diskusikan di materi. Oke, ini poin pertama, visi kita akan coba telah Bapak Ibu. Karena kalau Bapak Ibu mau menyusun sebuah kurikulum yang baik, dimulai dari akhir, beginning from here. N-nya itu adalah apa yang akan dihasilkan. Jadi kita harus punya satu kesamaan persepsi, visi kita akan seperti apa. Scientific vision itu profil lulusan ditetapkan. Kemarin Bapak Ibu sudah menyebutkan ada 4 profil lulusan, betul ya. Ketika kemudian saya tanya untuk profil lulusan itu
ketersediaan sumber daya yang kompetensi utamanya sesuai dengan kompetensi utama program itu tersedia berapa. Kita kenali jawabannya. Bahasa saya sebagai orang luar melihat itu akan mengatakan begini, ternyata satu kompetensi profil lulusan itu ternyata di backup oleh sekitar 1,5 dosen. Ya kan, 6 kompetensi utama maksud saya. Berarti kalau profilnya 4, berarti ada 1,5 profil dosen yang di backup oleh 1 dosen. Kira-kira begitu ya. Nah, ternyata profil lulusan yang dimiliki, ini review saya yang kedua, masih menyebutkan poin yang kaitan dengan visi belum sinkron. Mohon maaf ya, jadi mungkin lainnya di biar apa namanya bicara ya. Ada tadi sudah ada visi, ada 3 catatan saya tentang visi. Kedua kita bicara tentang profil. Ya, profil ini sinkron tentang apa namanya kompetensi dalam profil ini masih belum sinkron dengan visi. Visinya saya adalah yang unggul di bidang komunikasi, khususnya public relation, yang menekankan atau ditekankan dalam government public relation, yang unggul dan bermartabat di Indonesia. Satu kata certification tadi belum muncul, uniqueness-nya belum kelihatan, levelnya masih nasional. Sementara di tahun 2012 saja penekanan kita sudah harus ke masyarakat ekonomi ASEAN yang mampu internasional. Itu catatan saya. Yang kedua profil. Ketersediaan dosen 6, sementara profil lulusannya ada 4. Sinkronisasi yang bicara tentang public relation khususnya, ya, dan government public relation hanya poin 1. Hanya pada profil lulusan yang pertama itu pun menggunakan istilah kata-kata apa? Manajer kepala dinas. Yang kemarin saya jelaskan, saya tanya, yakin lulusan kita baru fresh graduate dari master langsung jadi kepala dinas, atau boleh sekarang, tapi ini profil, jadi boleh saja jelas. Tapi yang di bawah profil lulusan yang kedua, 3 dan 4 tidak menyebut kekhasan public relation. Tapi masih kembali ke general, ke komunikasi secara umum. Karena akademik, peneliti, satu lagi adalah profil lulusannya. Ini harus hafal ini, harus hafal. Ya, itu harus kita pahami. Cek dari saya. Itu review yang saya tentang profil yang kedua. Kemudian yang ketiga, kaitannya dengan pembentukan mata kuliah. Pembentukan mata kuliah ini biasanya kita dasar saya adalah kita karena dulu mendapatkan kuliah itu, ya, betul ya. Tapi faktor perubahan itu Bapak Ibu sebenarnya sangat tergantung dengan sejauh mana kita berhubungan dengan stakeholder luar. Kemarin saya jelaskan ada beberapa yang bisa menjadikan kurikulum kita itu kompatibel dengan dunia industri, dunia usaha, dengan stakeholder eksternal yang menentukan lulusan kita. Tapi kalau itu tidak dijadikan prioritas, maka kita harus memahami bahwa kurikulum kita itu kita dapatkan ketika kita kuliah. Artinya basic pengalamannya adalah basic pengalaman 10, mungkin 15, mungkin 20 tahun yang lalu saat kita menyelesaikan master, ya. Artinya kita perlu mengupdate, Oke ya. Kita kembali ke sini. Nah, ini yang kemudian Bapak Ibu perlu mengecek apakah perubahan kurikulum yang kita minta lakukan sekarang ini, yang dilakukan sekarang itu sudah menggunakan dasar sumber 2 hal ini. Yang pertama adalah perkembangan pengetahuan dan teknologi. Mau tidak mau gitu. Nah, ketika kemarin saya singgung tentang digitalisasi, ternyata ada satu mata kuliah di kurikulum, judulnya adalah Seminar Cyber Public Relation. Betul tidak? Ini baru satu mata kuliah. Apakah teknologi tercover hanya satu mata kuliah, dan ternyata seluruh mata kuliah yang saya sebut sebagai pendukung kompetensi, ya, atau kompetensi pendukungnya itu, kalau revisi saya yang keempat ini adalah semua hampir mata kuliahnya menggunakan istilah seminar. Betul ya Bapak Ibu ya? Ini kurikulum dikirim ke saya itu semuanya semester 2-3 itu rata-rata menggunakan istilah mata kuliahnya seminar. Oke. Pertanyaannya, seminar ini mata kuliah atau bentuk pembelajaran?
Seminar ini nama mata kuliah, berarti semuanya akan begitu, atau sebenarnya dia adalah bagian dari bentuk pembelajaran? Perlu dicek, ya. Jadi Bapak Ibu yang menentukan sekali lagi, karena kalau kita meniru seminar ini sebuah mata kuliah, berarti bentuknya tidak akan ada lagi klasikal yang sifatnya dosen memberikan materi, karena langsung harus bentuknya seminar, mahasiswa menyampaikan materi dan kemudian dipresentasikan. Kalau betul seperti itu, maka kita perlu cek referensi mata kuliah yang memungkinkan untuk menggunakan istilah. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sumber perubahan kurikulum berdasarkan dari eksternal stakeholder. Ya, ada sosial ilmuwan, kita undang saja dari Aspikom sudah, pakar ilmuwan, Bapak Ibu sudah undang guru besar dari P24 misal. Kemudian nanti kita butuh dari pengguna prodi, ya kan, kita tim pengembang kurikulum, mahasiswa, bahkan alumni dan dosen pengampu. Ini kita perlu cek apakah itu sudah dilakukan, ya. Kemudian ini variabel yang dibikin kita nggak perlu dibahas karena saya itu sudah melaksanakan itu, bahwa untuk mencapai profil lulusan itu diturunkan dari masukan dan masukan. Sudah. Sampai nanti kita bicara tentang organisasi mata kuliah, RPS, tugas, evaluasi, instrumen, portofolio dan sebagainya. Ini semuanya sudah ada panduan. Ya, oke. Nah, inilah yang kemudian saya ingin tanya kepada Bapak Ibu. Pertama, tentu saja akan saya ulang kaitannya dengan profil lulusan dan CPL yang dimunculkan. Karena scientification Bapak Ibu belum mewujud dalam sebuah bentuk pernyataan yang clear. Lulusannya akan seperti apa menurut saya. Kemudian yang kedua, pemenuhan kompetensi utama bentuk dan tambahan dalam kurikulum. Bapak Ibu perlu cek di Permendikbud nomor 53 itu sekarang. Bahkan mata kuliah SKS kita untuk S2 itu tidak lagi 36, ya, sudah bertambah banyak. Sudah lagi baca SKS-nya jadi berapa? Ya, ini kita perlu cross check di Permendikbud nomor 53 tahun 2023. Kemudian contoh kompetensi, karena kita menggunakan nama magister ilmu komunikasi, nanti Bapak Ibu bisa diskusi, boleh tidak kita menggunakan nama prodi dalam prodi? Nama prodi dalam prodi, karena ada asesor yang menolak menyebut nama prodi dalam prodi. Tapi kalau itu disebutkan sebagai kompetensi dibolehkan. Tapi berbeda dengan nama prodi. Itu ada sampai begitu agak sakit. Jadi kalau kita komunikasi ya nggak boleh ada kombinasi atau konsentrasi yang namanya sama dengan nama prodi, seolah-olah menjadi prodi dan prodi adanya. Tapi secara umum ketika itu diberikan variasi nama dari kata, sepertinya tidak masalah. Ya. Untuk capaian pembelajarannya dari asosiasi, untuk magister itu yang diwajibkan hanya 3. Hanya 3 Bapak Ibu. Apa yang 3 itu? Ini kita lihat teori komunikasi, metode penelitian komunikasi atau setara yang lain itu namanya filsafat komunikasi. Ya, yang keempat ini yang belum dirubah karena ini kita sudah publish di Maret tahun 2022 oleh Aspikom dalam Google Drive-nya, dalam website-nya. Itu adalah publikasinya dalam Jurnal Nasional Terakreditasi untuk lulusan magister. Sampai hari ini belum ada perubahan. Tapi kembali ke sini. Ada alamatnya di poin nomor 3 Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa cek, itu bukan kita nyebut mata kuliah, tapi kita nyebut CPL. Kalau untuk sarjana ada 6 mata kuliah yang wajib ada. Untuk magister hanya 3 plus 1 kewajiban. Nah, yang kewajiban itu yang di Permendikbud nomor 53 tahun 2023 diberikan catatan untuk tidak diwajibkan kembali. Jadi nanti kalau ada mahasiswa menuntut dosen-dosen, kami nggak diwajibkan untuk komunikasi di jurnal satu transaksi. Kalau menggunakan aturan Permendikbud nomor 53 tahun 23, maka dia benar. Yang jadi masalah, apakah kemudian mahasiswa magister tidak perlu mempublikasikan hasil karyanya? Ini diskusinya panjang, Bapak Ibu. Diskusinya panjang. Kenapa?
Karena banyak kasus, saya katakan cuma satu ya. Kalau cuma satu berarti apa namanya? Itu adalah apa namanya, kita sebut sebagai pencilan. Kalau cuma satu, tapi banyak kasus ternyata banyak publikasi mahasiswa S2 kita itu mahasiswa dan dosen pun ada yang melakukan pelanggaran etik, nggak melakukan plagiasi. Bahkan yang lebih repot lagi, mengklaim artikel punya orang lain dijadikan artikel dirinya sendiri. Ya. Kalau double publikasi, penulisnya sama mungkin akan dimaafkan. Dan dia yang pertama tadi proses ke tempat lain, atau muncul yang kedua, itu bisa ditarik. Tapi kalau yang jadi masalah ini kemudian yang terjadi adalah klaim artikel menjadi milik, atau lebih parah dengan plagiasi. Dalam ethical clearance untuk penelitian, plagiasi ini adalah kesalahan fatal akademis nomor 1. Kita boleh salah, ya, jelasan deskripsinya itu di ethical clearance-nya. Kita boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Nah, pelanggaran pertama buat level akademik, etika akademik itu ternyata adalah plagiasi. Ini yang harus dihindari. Keempat, ini perlu cek kesaksian SDA dan rekognisi utama dosen. 6. Untuk apa ini? Untuk menunjukkan bahwa kita sedang menjadi pengampu mata kuliah. Rekognisi ini, Bapak Ibu, kuncinya ini. Satu, dilihat dari pendidikan terakhir. Kalau tidak, maka dari penelitian dan komunikasi yang telah dilakukan. Jadi kalau misalnya saya diminta belajar government public relation, otomatis saya tidak boleh. Kenapa? Saya tidak punya publikasi di bidang government public relation. Saya pengakuan dari publik eksternal, maka mau tidak mau kita harus penuhi. Misalnya dalam bentuk sertifikat kompetensi, ya, atau pengakuan dari profesional. Kalau kita adalah salah satu ahli, juga dengan surat keterangan, sertifikat ataupun apa namanya, dari lembaga yang berhubungan dengan bidang. Yang terakhir adalah hasil karya yang relevan. Jadi memang dosen mau tidak mau, kita apalagi magister, mengklaim kita adalah orang yang membimbing tesis, dan mungkin juga kita tidak punya hasil karya publikasi. Karena itu. Nah, kembali ke tadi Bapak Ibu, kaitannya dengan bahwa kemudian kita punya rekognisi syarat, ya. Bapak Ibu perlu cross check dengan 6 dosen dengan kompetensi utama. Saya sebut kompetensi utama, artinya yang lain masih boleh juga terlibat karena tidak ada larangan untuk menjadi dosen. Tapi menurut saya kompetensi utamanya itu disupport, ya, atau memberikan support terhadap kompetensi capaian pembelajaran untuk mahasiswa di prodi. Kalau tidak ada apa. Saya tanya, misalnya kita bicara tentang cyber communication. Mungkin kalau kita tim teaching, misalnya satu tim mengajar dari pakar humas, kita sebut apa humas di prodi, pasti harus mengajar. Yang kedua, bisa jadi, yang kedua adalah pakar tentang digital atau cyber. Artinya, bisa jadi tidak mesti dari dosen yang ada di fisik. Bisa jadi itu dari dosen dari fakultas ilmu komputer atau dari departemen komputer. Boleh. Nah, ini poin-poin untuk kita lihat bahwa kompetensi utama dosen yang mengaku membimbing itu sesuai dengan kebutuhan kompetensi program. Ya, kalau tidak, itu masalah. Kemudian kelima, materi dari PS saya tidak sebut karena ini pasti ada. Bentuk integrasi hasil penelitian PKM dosen ini seringkali banyak di antara kita yang tidak menyebut, ya, hasil karya penelitian dan publikasi dosen sebagai referensi belajar buat mahasiswa. Di beberapa kampus yang penjaminan mutunya cukup ketat, ya, cukup rigid, dan sekarang diberlakukan, ya, misalnya kita akan mengajar, ditanya dulu hasil karya yang masuk di RPS yang mana. Ya, makanya menarik di penjaminan mutu itu kaitannya dengan model PPPP yang dilakukan di beberapa akreditasi misalnya. Kita akan tanya, pembelajaran kita ada nggak proses perencanaan awal? Maksudnya gimana? Ada nggak proses kita menjelaskan atau presentasi RPS yang kita ajarkan? Kenapa ini menjadi penting Bapak Ibu?
karena biar satu tidak tumpang tindih, dua siapapun dosennya ketika RPS-nya sudah jadi satu, maka tidak akan ada lagi yang mengklaim mata kuliahnya hilang, ya, atau